Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Muhammad Latif Rifai dari kelas MJ401. Kali ini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah perekonomian Indonesia dengan judul Strategi Indonesia Menghindari Middle Income Trap melalui kebijakan fiskal, moneter, dan utang luar negeri. Pendahuluan, Indonesia memiliki cita-cita menjadi negara maju pada tahun 2045 melalui visi Indonesia Emas 2045. Namun, untuk mencapai tujuan tersebut, Indonesia harus mampu menghindari resiko middle income trap. Kondisi ini terjadi ketika suatu negara berhasil mencapai tingkat pendapatan menengah tetapi mengalami stagnasi ekonomi hingga sulit naik menjadi negara maju. Istilah middle income trap dipopulerkan oleh Bank Dunia dalam laporan 2027 berjudul NS Asian Renaissance, Ideas of Economic Growth. Banyak negara berkembang berhasil keluar dari kemiskinan, tetapi hanya sebagian kecil yang mampu menjadi negara maju. Pengertian dan penyebab middle income trap. Middle income trap adalah kondisi ketika pertumbuhan ekonomi suatu negara memperlambat setelah mencapai tingkat pendapatan menengah. Akibatnya, negara tersebut kehilangan daya saing yang sulit dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penyebab utama middle income trap antara lain rendahnya produktivitas, tenaga kerja, ketergantungan pada ekspor komoditas, dan kurangnya inovasi teknologi, serta kualitas sumber daya manusia yang belum optimal. Kondisi Indonesia saat ini. Indonesia memiliki peluang besar untuk keluar dari middle income trap karena didukung oleh bonus demografi, pasar domestik yang besar, dan serta kekayaan sumber daya alam. Pertumbuhan ekonomi Indonesia juga relatif stabil dibandingkan banyak negara berkembang lainnya. Namun demikian, Indonesia masih menghadapi tantangan berupa rendahnya produktivitas tenaga kerja, kualitas pendidikan yang belum merata, serta ketergantungan terhadap ekspor komoditas mentah. Apabila peluang tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal dan tantangan mampu diatasi, Indonesia memiliki peluang besar menjadi negara maju pada tahun 2045. Pertama, kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal merupakan kebijakan pemerintah dalam mengatur pemerintahan dan pengeluaran negara untuk menghindari middle income trap. Pemerintah harus mengarahkan anggaran pada sektor-sektor produktif seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan penelitian. Selain itu, pemerintah dapat memberikan insentif pajak bagi industri yang berbasis teknologi dan inovasi, sehingga mampu menciptakan nilai tambah yang lebih tinggi. Di mana poin pentingnya adalah meningkatkan investasi pendidikan dan kesehatan, mempercepat pembangunan infrastruktur, memberikan insentif pajak bagi industri inovatif, dan meningkatkan belanja riset dan pengembangan atau R&D. Yang kedua adalah kebijakan moneter. Stabilitas ekonomi sangat penting karena ketidakpastian ekonomi dapat menghambat investasi dan mengurangi pertumbuhan jangka panjang. Kebijakan moneter dijalankan oleh Bank Indonesia untuk menjaga stabilitas ekonomi makro. Inflasi yang terkendali dan nilai tukar yang stabil akan menciptakan iklim investasi yang sehat dan meningkatkan kepercayaan pada investor. Selain itu, Bank Indonesia perlu menjaga stabilitas sistem keuangan dan mendorong penyaluran kredit kepada sektor produktif agar pertumbuhan ekonomi dapat berlangsung secara berkelanjutan. Yang ketiga adalah kebijakan utang luar negeri. Utang luar negeri merupakan salah satu sumber pembiayaan pembangunan, namun penggunaannya harus dilakukan secara bijaksana agar tidak menjadi beban bagi generasi mendatang. Pemerintah perlu memastikan bahwa utang digunakan untuk proyek produktif seperti infrastruktur, pendidikan, transformasi industri. Selain itu, resiko utang harus tetap dijaga pada tingkat yang aman. Utang yang baik adalah utang yang menghasilkan manfaat ekonomi lebih besar daripada biaya utang tersebut. Jadinya, ini menjadikan prinsip utama dalam menentukan utang luar negeri. Yang keempat adalah strategi jangka panjang Indonesia. Indonesia harus bertransformasi dari ekonomi berbasis komoditas menuju ekonomi berbasis pengetahuan dan inovasi. Selain kebijakan fiskal, moneter, dan utang, Indonesia perlu melakukan transformasi ekonomi secara menyeluruh. Hilirisasi industri, digitalisasi ekonomi, penguatan UMKM, serta peningkatan inovasi nasional menjadi strategi paling penting untuk meningkatkan daya saing global.
Peningkatan kualitas pendidikan dan keterampilan tenaga kerja juga harus menjadi prioritas agar Indonesia mampu menghadapi perkembangan teknologi dan kebutuhan industri pada masa depan. Poin penting dari poin ini adalah hilirisasi industri, penguatan UMKM, digitalisasi ekonomi, dan peningkatan kualitas SDM, serta penggunaan inovasi nasional. Kesimpulan, middle income trap merupakan tantangan nyata yang harus diantisipasi oleh Indonesia. Untuk keluar dari kejebakan tersebut, pemerintah perlu menerapkan kebijakan fiskal yang produktif, sehingga stabilitas moneter dan mengelola utang luar negeri secara bijaksana. Dengan dudukan sumber daya manusia yang berkualitas, inovasi yang kuat, dan transformasi ekonomi yang berkelanjutan, Indonesia memiliki peluang besar untuk mencapai visi Indonesia Emas pada tahun 2045, menjadi negara maju. Ya, negara maju tidak hanya ditentukan oleh tingginya pendapatan, tapi juga oleh kualitas sumber daya manusia dan daya saing ekonominya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.